Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Coba apa? Orang Arab datang ke sini mau ngapain, saudara? Orang Arab yang kalian sembah-sembah itu, orang Yaman yang kalian sembah-sembah itu datang ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Cuma mau ngentotin anak-anakmu saja, saudara. Cuma mau ngehein anakmu saja. Jadikan lonte anak-anakmu yang di daerah puncak itu sana itu kan. Dijadikan lonte sama orang-orang Arab, orang-orang Yaman ini. Anda masih nggak nyadar ya? Coba orang-orang Cina datang ke sini ngapain, saudara? Dia bikin pabrik, dia bikin jalan tol, dia bikin jembatan, dia bikin dermaga, dia bikin bandara udara, saudara. Iya kan? Orang-orang RRC datang ke Indonesia ngapain? Bangun pabrik, bangun jalan tol, bangun jembatan, ya kan? Bangun apa lagi? Bangun bandara, saudara. Orang Arab datang ke Indonesia ngapain, saudara? Ngehe. Ngapain, saudara? Teriak sama-sama tuh, tulis di YouTube. Ngehe. Bayar upeti kepada keemiran Turki. Waktu kalian perang sama Belanda, apakah Turki nolongin kalian? Enggak, saudara. Malah didatanglah Sisnok Hurgronya, saudara, ke Aceh, orang Turki. Ya kan? Orang Turki yang nolongin malah Sisnok Hurgronya, saudara ya. Malah kalian dijebak. Dasar goblok. Kalian puji-puji orang Turki, malah orang Turkinya mengkhianati kalian. Ya kan? Bener, pikirannya cuma kopar kapir, halal darah. Dasar otak bangsat semua kok kalian. Udah nih, kenapa sih kamu nggak mau hidup bareng-bareng sama kita, hidup berbagi? Ya, kami nggak bilang kamu kudu jadi budak kami, nggak. Kita hidup sama-sama berbagi. Kami nggak mau melarang kamu Idul Fitri. Kita hidup sama-sama berbagi. Jangan larang kami Natalan. Bangsat juga ke orang-orang Islam ini ya kan. Salam Pak Paul, semalam Pak. Iya, Pak Amit Pak, udah dibaptis Pak ya, dikasih nama Yohanes Pak. Ya, jadi kita lihat bagaimana kita bisa menilai Pak. Jadi seperti apa politik yang mereka lakukan gitu Pak ya. Sejak zamannya kita ingat sekali zamannya pemilihan gubernur Jakarta itu Pak, bagaimana itu sungguh apa, bisa dibilang itu yang paling brutal Pak ya, pemilihan gubernur ya. Sampai banyak makan korban juga Pak, warga Jakarta juga Pak. Ya jadi kita bisa melihat Pak, jadi bagaimana yang mereka lakukan seperti itu Pak ya, segala cara mereka lakukan demi mencari suara gitu Pak, apa mereka lakukan. Bahkan yang harap sekalipun mungkin mereka pernah, yang kemarin Bapak sudah pernah bahas nih Pak, sejarah Islam dan juga sejarah yang di itu Pak ya, yang kemarin Herodes Muhammad yang di konten itu Pak ya. Saya mau tanya ini Pak, sejarah gereja di Indonesia Pak ya. Saya baca artikel Pak, katanya abad kedua Pak ya, di Sumatera itu di Kota Barus Pak ya. Barus itu kan kota yang di daerah pesisir barat Sumatera Pak ya. Itu infonya sudah jadi ini Pak, jadi dermaga untuk perdagangan Pak ya, untuk pelayaran dari ke daerah Alexandria Pak ya, sampai ke Arab itu. Di situ sebagai, bisa dibilang itu kota yang besar itu Pak. Maka itu dibilang Kota Barus itu kan sebagai asal mulanya itu dia untuk pengiriman kapur barus Pak ya. Itu yang dipakai mungkin di Mesir untuk mengawetkan mayat seperti itu Pak. Ya ini mungkin belum banyak yang angkat, tapi memang saya sudah mulai ini Pak, lihat artikel, memang sangat bisa dibilang itu yang cukup maju kotanya pada abad itu Pak, abad kedua Pak ya, di daerah Sumatera itu Pak. Bahkan ada
ada juga arkeolog dari Eropa yang sampai melihat bahwa Indonesia dulunya sebagai pusat peradaban dunia, bilangnya Sundaland seperti itu Pak ya. Makanya ini mungkin kita juga, saya juga ada bagi-bagi juga artikel Pak. Itu sebenarnya gereja itu sudah ada berdiri di kota itu pada abad kedua situ Pak, di kota Baru situ Pak. Itu memang banyak yang mungkin artikel-artikel yang mungkin banyak yang hilang atau juga banyak yang direvisi itu Pak. Jadi untuk menghilangkan bahwa sejarah kekristenan di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak abad kedua seperti itu Pak ya. Jadi memang kan selama ini kan narasi-narasi yang dibuat oleh para debater Muslim itu bahwa Kristen itu dibawa oleh para penjajah itu Pak ya, terutama di awal dari Belanda pada abad ke-6 gitu Pak. Memang tapi pada kenyataannya sebenarnya Kristen itu sudah masuk di Indonesia itu sudah di abad kedua seperti itu Pak. Mungkin bisa ditanggapi ya. Terima kasih Pak Paul. Maksudnya abad kedua gimana Pak? Nggak tahu nanggapinya apa Pak? Maksudnya yang ditanya apa, pertanyaannya apa Pak? Pertanyaannya apa? Yang ditanggapin apa Pak? Itu kan tadi Bapak cuma cerita aja tadi kan, Kota Baru kan? Iya, betul Pak. Maksudnya apa itu benar itu Pak? Jadi sejarah gereja pertama kali di Indonesia itu mungkin abad kedua itu sudah ada gitu Pak. Suaranya putus-putus Pak. Katanya dibawa dari para Suaranya putus-putus. yang dari daerah Eropa itu Pak, itu Pak. Tapi memang Suaranya putus-putus Pak. iya Pak. Iya Pak, mungkin memang saya ini Pak belum dapat full artikelnya seperti itu Pak ya, untuk yang kita. Halo Pak. Ya, sudah cukup jelas Pak? Enggak jelas, suaranya putus-putus. Iya Pak. Suaranya putus-putus, ya suaranya kemeresak putus-putus. Oke, nggak apa-apa deh. Intinya Kristen bukan agama penjajah ya. Belanda itu bukan penjajah. Yang menjajah itu satu, Jepang. Itu jelas menjajah. Yang menjajah kedua, itu penjajah. Ya, karena Islam ya mengambil alih kekuasaan Majapahit, merontokkan dinasti Majapahit itu dengan perang ya. Ya, orang-orang Islam yang dari Ottoman Turki ya. Aneh ya, kenapa Islam kiblatnya nggak di Arab Saudi ya, Islam Indonesia? Turki, saudara ya. Islam pertama kali masuk itu kiblatnya Turki. Mengapa? Karena yang masuk dari orang-orang Cina ya. Sebenarnya bukan orang Cina RRC, bukan ya. Tapi orang-orang Mongolia yang itu ya, model yang Kazakhstan, Kurdistan yang tan itu belakangnya itu ya. Nah, masuk ke Indonesia. Makanya kiblatnya ke Turki karena mereka berbahasa Turkistan. Ya. Mereka berbahasa ini ya, satu rumpun bahasa dengan bahasa Turki dan kiblatnya mereka ke Turki. Jadi pertama kali Islam itu lucu ya, kenapa kiblatnya nggak ke Mekah? Nah itu kan sudah kesalahan juga kan. Nah kedua ya, mereka melakukan, nah ini ya, saya share screen dulu. Penjajah ya. Satu Islam. Ya, masuk melalui mulai dibangun dengan ini ya, Raden Patah dan kroninya. Itu Wali Sanga. Ya, mereka itu kiblatnya
Turki. Mereka bikin keemiran, kesultanan kepada di bawah keemiran Turki. Mengapa bukan dari khilafah ya? Mereka menyebutnya keemiran Turki. Lucu ya. Lalu mereka terhadap kerajaan Majapahit. Ya kan? Raden Patah dan kroninya ya, mungkin Wali Songo segala macam. Akhirnya mereka kudeta, bunuh ayahnya, ya Prabu Udara. Ya kan? Lalu mereka memerangi seluruh Jawa. Ya kan? Sebelumnya di sini ada Sultanan Ternate Tidore ya. Terus yang di Sumatera Barat, yang di Padang. Ya. Ini juga sama. Kiblatnya kemana? Ke Turki, saudara. Ya. Lalu Perang Padri. Mereka menggenosid 600.000 orang Batak. Dibunuh sama Padri ini. Ya kan? Artinya ya, genosida ini ya. Ada genosida Perang Padri. Genosida Batak. 600.000 ya. Ini adalah bukti, salah satu bukti bahwa Islam itu menjajah, ya, menjajah seluruh wilayah Nusantara. Perang, ya, jangan ngomong enggak perang, bohong. Apakah pertama ya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, kemudian diganti oleh Belanda. Apakah mereka kemudian memaksa orang untuk jadi Islam? Enggak loh. Bandingkan dengan ini. Mereka memaksa seluruh tanah Nusantara menjadi Islam. Ya kan? Pemaksaan kan? Dipaksa jadi Islam. Dipaksa jadi Islam. Dari mulai di Jawa, Ternate Tidore, ya, termasuk yang di Sumatera. Mereka memaksa perang, dibunuh semua tuh. Perang Padri itu kan genosida Batak. Ya kan, sudah kita bahas di sini. Raden Patah dan kroninya Wali Songo sama, memaksa mengislamkan seluruh tanah Jawa, saudara. Perang. Kerajaan Majapahit disingkirkan, saudara. Ya kan? Dijadikan kesultanan Islam. Gimana caranya? Perang. Ya kan? Yang tidak bisa diislamkan itu kerajaan Bali. Ya kan? Nggak bisa diislamkan. Itu sisa-sisa kerajaan Majapahit. Nggak bisa diislamkan. Bahkan ketika Trunojoyo, ya, Trunojoyo kan Hindu, dibunuh, ya. Maka Amangkurat minta bantuan sama Belanda buat bunuh Trunojoyo. Trunojoyo itu pahlawan dari Madura kan, katanya kan. Maduranya kemudian diislamkan. Bali nggak bisa diislamkan, ya. Jadi sebetulnya siapakah penjajah sebenarnya? Jadi tadi jangan ngomong Kristen dibawa oleh penjajah atau agama penjajah, itu sudah salah kaprah itu. Anda tadi sudah salah kaprah. Ya, karena ini tadi siapakah penjajah sebenarnya? Ya, Anda bisa bantah saya, tak kasih 10 juta rupiah. Ya, tak kasih 10 juta rupiah, siapa yang bisa membantah saya? Ya kan? Lalu ngapain Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda menjajah? Enggak, mereka mau dagang kok. Mereka mau dagang. Lalu ya si Sultan Tidore ini
Sultan Ternate ya, meminta kepada Portugis buat nyerang adiknya Sultan Tidore. Ya kan? Lah Portugisnya itu kan dagang, mereka punya senjata kok, mereka dagang tentara juga. Boleh bayar. Ya kan? Kalau Spanyol dengan Portugal memang ada perjanjian dagang sendiri. Lalu Inggris datang ganti yang di daerah Ambon semua kan. Nah, Christina Marta Tiayahu apakah perang lawan Inggris? Enggak loh. Christina Marta Tiayahu itu ayahnya adalah tentara Inggris, ya, tentara bayaran punya Inggris, bela Inggris, saudara. Lalu Belanda masuk. Nah, bapaknya Christina Marta Tiayahu itu nggak mau perang, sudah capek, ya kan? Lalu karena nggak mau perang, Belandanya ketakutan. Makanya Christina Marta Tiayahu ditangkap, ya kan? Dibawa ke Bandung kalau nggak salah ya, saya lupa, dibawa ke Bandung. Jadi perangnya karena itu. Christina Marta Tiayahu itu bukan karena perang ngusir Belanda, bukan. Karena Belanda takut nanti ada pengkhianat, karena Inggris kan sudah ada perjanjian dengan Inggris. Karena itu perjanjian dagang, ya kan? Nah, jadi apakah di sudah penjajahan? Kalau ada penjajahan, tidak mungkin rakyat Minahasa dan rakyat Papua merasa nyaman dengan Belanda. Nyatanya rakyat Papua dengan rakyat Minahasa nyaman-nyaman saja dengan Belanda. Orang-orang Ambon nyaman-nyaman saja dengan Belanda, ya kan? Nah, yang nggak nyaman siapa? Yang nggak nyaman orang-orang Islamnya, karena Islam mereka baru menaklukkan Bizantin, kota Kristen kan. Zaman itu kan keemiran Turki kan lagi berjaya, lagi bangga-bangganya habis menaklukkan kekaisaran Roma kan, Bizantin, Kristen. Nah, lalu ini orang Kristen datang lagi nih dari Eropa. Mereka bikin sentimen keagamaan. Tapi terlebih dahulu mereka sudah melakukan penjajahan kepada seluruh wilayah Nusantara Islam-Islam ini. Lalu Belanda masuk, apakah mereka menjajah? Enggak, itu kan kalian orang Islam, kayak sekarang kalian teriak-teriak asing kan. Apakah asing menjajah? Enggak lah. Asing itu malah banyak kasih uang sama kalian kan. Peristiwanya sama dengan Belanda, dengan Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda waktu di zaman itu, saudara. Cerita isu asing-asing yang digoreng sama orang Islam hari ini, ya, itu sama persis dengan zaman dulu, saudara. Mereka kadang mau dagang kok. Ya, Peter Verhoeven datang ke Pulau Banda. Ya, dulu Peter Verhoeven dia bawa 50 awak kapal, ya. Dagang sama orang-orang di Pulau Banda. Lalu orang Pulau Banda yang beragama Islam itu nggak pakai babi bu, saudara, ditangkap semua, dibunuh semua, saudara. Peter Verhoeven dan semua krunya, yang lolos 2 orang, salah satunya Jan Pietersen Koen, ya. Peter Verhoeven datang ke Banda, ya, 50 orang satu kapal, ditangkap semua, saudara. Mau dagang ditangkap semua, saudara. Ya, lalu ada 2 orang berhasil kabur, Jan Pietersen Koen sama 1 kru lagi. Jan Pietersen Koen berhasil numpak berhasil menjegat kapal Inggris lalu pulang ke Belanda. Dia laporan di Belanda. 10 tahun kemudian datang, saudara, Jan Pietersen Koen sebagai kapten kapal, sebagai nakodanya. Dia bawa beberapa kapal sama samurai dari Jepang. Apakah mau menjajah Pulau Banda? Enggak, saudara. Dia mau nanya siapa dulu yang karena pengadilan Belanda kan, siapa dulu yang nangkepin Peter hingga 50, siapa yang bertanggung jawab? Ternyata malah si orang-orang kaya di Pulau Banda itu membalasnya dengan apa? Dengan lembing, dengan ngajak perang. Nah, ini sekarang mereka punya 4 atau 5 kapal ya waktu datang, saudara. Dibom, meriam, kalah mereka semua, turun samurai-samurai disembelihin semua. Begitu, saudara. Apakah itu penjajahan? Bukan, saudara. Itu pembelaan diri, saudara, ya. Lalu kamu 50 orang datang dibantai, ya dibalas kejang-kejang orang Islam. Orang Islam kan suka kayak gitu, saudara.
Ya nantang-nantang ini kalau dibalas kayak orang-orang Islam itu yang di Arab, yang di Timur Tengah nantang-nantang Amerika, begitu dibalas kejang-kejang. Amerika tidak peduli HAM, padahal kalian peduli HAM nggak waktu WTC dibom, siapa yang peduli HAM di situ? PBB-nya aja udah nggak ngurus HAM lagi, saudara. Katanya itu bentuk kemarahan dari orang Islam juga kan? Iya nggak? Munafik, saudara. Katanya itu bentuk kemarahan dari orang Islam. Iya kan? Orang Palestina, Islam Hamas itu ngebomin Israel. Begitu dibalas kaing-kaing, saudara. Iya kan? Ngeri ya, saudara ya. Jadi apakah mereka ini penjajah? Bukan, saudara. Kolonialisme itu bukan penjajahan, saudara ya. Mengkolonisasi. Dia masuk ke sana, dia dikoloni lah. Kalau kamu nantang perang kalau sudah kalah gimana? Kita balik lagi. Ya, kita lihat. Nih, kita lihat ya. Ini petanya Indonesia. Apakah ada perlawanan dari rakyat Papua kepada Belanda, saudara? Enggak ada, saudara. Orang Papua cinta Belanda, saudara. Dari zaman dulu sampai dengan hari ini. Apakah di Ambon ada perlawanan? Enggak ada, saudara. Ya. Christina Martatiahu itu adalah karena kesalahpahaman. Dikira mau berontak karena bapaknya Christina Martatiahu itu tentara Inggris. Apakah di Sulawesi Utara ada perlawanan terhadap Belanda? Enggak ada. Mereka malah berkata bahwa mereka adalah provinsi terakhir dari kerajaan Belanda. Ya kan? Iya kan? Itu faktanya, saudara. Bahkan kalau Anda ngelihat di Kalimantan, apakah ada perlawanan serius terhadap Belanda? Enggak ada, saudara. Adanya orang-orang Islam. Ya. Di sini, ya. Bahkan orang-orang Batak akhirnya minta bantuan kepada Belanda. Lalu siapa itu? Raffles ya, Gubernur Raffles datang ke Tanah Batak. Terlambat. Udah hancur. Udah remuk, saudara. Ya kan? Udah hancur lebur. Sampai orang Bataknya minta bantuan kepada Belanda, saudara. Ya kan? Nah, di zaman itu, sebelum mereka saling perang langsung sama lain, para sultan-sultan ini minta bantuan sama Belanda, saudara. Termasuk Sultan Aceh pergi ke Belanda. Supaya Sultan Pajang jangan nyerang ke Aceh. Mereka minta bantuan Belanda loh, saudara. Nah, kemudian difitnah orang Belandanya. Rakyatnya dihasut. Kayak sekarang kalian dihasut sama ustadz-ustadz kalian. Ya, sama orang-orang Yaman ini kan. Orang-orang Yaman ini kan sekarang menghasut kalian kan. Yaman itu majikannya kalian, sahabatnya kalian. Sementara orang-orang Tionghoa adalah musuhnya kalian. Ya kan? Banyak orang marah ya, tuh lihat di live chatnya pada marah-marah tuh. Karena Anda goblok dan Anda dikasih tahu nggak mau. Saya kasih 10 juta kalau kamu bisa bantah omongan saya. 10 juta rupiah, ya. Saya kasih 10 juta rupiah kalau Anda bisa bantah omongan saya. Ya. Serius, saya nggak main-main. Ya. Jangan ngomong 1 miliar, saya sesumbar. Saya kasih 10 juta rupiah kalau kamu bisa bantah. Siapapun, ya. Katanya kamu nggak bisa bantah. Yang saya ngomong ini fakta. Dan selalu saya ngatakan berkali-kali. Jadi jangan ngomong Kristen itu dibawa oleh penjajah abad sekian, nggak ada, saudara. Belanda waktu mau datang ke Indonesia, mereka satu ya, mereka bawa pedagang, mereka bawa ahli bahasa, mereka bawa pendeta. Karena pendeta-pendeta ini mereka memang niatnya begitu, syaratnya mereka pergi, mereka harus bawa sending. Ya kan? Dan bawa tentara tentu saja. Kenapa? Nah, lalu pertanyaannya si
eh aduh, Dan Cepondah, ada yang namanya Dan Cepondah itu ya, yang tinggal di Belanda. Itu pengkhianat juga menurut saya Dan Cepondah. Kalau orang Belanda datang ke Pulau Banda mau dagang, kenapa membawa meriam si Peter Verhoeven ini? Pertanyaan saya balik lagi, dia datang dari Belanda 20.000 kilometer jauhnya dari Nusantara. Kalau nggak bawa meriam, dirampok di tengah jalan sampai yang mau nolongin. Dasar goblok juga nih si tua Dan Cepondah ini. Udah tua, hidupnya dari Belanda, masih nggak terima. Ya kan? Si Dan Cepondah ini kan, udah tua, hidupnya dari Belanda, ya kan, hidupnya dari pajaknya orang Belanda, masih maki-maki orang Belanda, bangsat juga sih Dan Cepondah ini ya. Kalau saya mah enak ya sama orang begini, enak. Saudara. Kamu kalau nggak terima sama orang Belanda, kenapa kamu nggak mau pulang ke Indonesia? Kenapa anak-anakmu juga ada di sini di Belanda? Ya kan, munafik kan? Kamu hidup dari, ini kayak orang-orang Islam sama Dan Cepondah ini kayak orang-orang kadrun ini ya. Kamu tinggal di sini nggak terima ya, udah kamu tinggal di sini hidupnya dari pajaknya orang sini ya, masih nggak terima pula ya kan, masih maki-maki orang Belandanya. Jangan dong, tahu diri ya kan. Nah contoh lagi sekarang masuk ini kan Tarunojoyo di sini perang melawan Amangkuratnya kalah terus saudara, nyaris kalah. Amangkuratnya bilang apa? Kalau kamu bisa menang, kamu bisa tangkap Tarunojoyo, saya akan kasih kamu kasih kamu panjang pantai Pantura. Ini ya. Pantura ini akan dikasihkan saudara. Pikir mereka hidupnya dari pertanian. Goblok mereka saudara. Lah Belanda dikasih begitu. Ya. Mau nggak? Mau lah. Ya, cuma nangkap seorang Tarunojoyo kan. Kan gampang, cuma tinggal tanya-tanya saja, kasih duit. Ya kan? Pertanyaannya lagi saudara, supaya Anda jangan bodoh ya. Kalau Anda ya kasih dagang ya, nih kamu tak kasih uang, kamu tiduri anak saya ya, kamu kasih uang, kamu nanti kamu tolong tangkapkan itu yang suka nyolong timun di sawah saya ya, kamu boleh niduri anak istri saya. Mau nggak saudara? Langsung diiyain sama orang jahat, iya mau. Begitu sudah ketangkep rubahnya, malingnya, lalu ditanya, istri kamu mana kamu, mau tak tiduri. Terus kamu membatalkan, nggak mau, nggak boleh. Terus kamu sudah sange, saudara, gimana saudara? Ya perang, bunuh saudara. Kan sama saja kan, kamu yang mau kasih kok. Ini saya kasih ekstrim ya, kasih ekstrim saudara. Karena ketika kamu kasih pantura itu, ya, kasih pantura kepada Belanda, itu artinya kamu memberikan akses masuk ke dalam negerimu, ke dalam tanahmu. Ya kan? Bikin dermaga kan Belanda langsung di sini kan? Di Batavia, di Demak, Surabaya. Langsung bikin dermaga orang Belandanya, saudara. Jadi di Batavia sama di Banten ya. Di Banten juga bikin. Di Banten sini, bikin di Pantura. Itu daerah enak, langsung masuk, kapalnya masuk. Terus anaknya Amangkurat nggak suka hati sama Belanda. Ya kan? Nggak suka hati. Loh, kamu kok jadi ke sini? Ya kan orang tuamu ini perjanjiannya. Nggak terima. Ya kamu pergi saja. Loh nggak bisa, ini sudah ada perjanjian. Malah bahkan biayanya penangkapan Tarunojoyo itu dikasihlah ini ya. Daerah Salatiga, Magelang, Muntilan. Tambah lagi, nyembung sampai ke sini saudara. Sampai ke pantai selatan. Kamu pergi sini. Pergi, nggak boleh. Belandanya nggak mau lah. Lawang kamu sudah janjian kok. Ya kita perang. Oh, pikir saya ini pribumi, kamu ini aseng. Diajak perang, saudara. Terus Belandanya bilang apa? Ya udah daripada kita cinta damai pergi saja gitu. Anda sudah dagang, ya sudah ada agreement.
Terus Anda diusir begitu aja semena-mena, bangsat ini saudara ya kan. Kalau sudah dagang kan nggak pernah patuh dengan perjanjiannya orang-orang Islam ini. Masuk ke Eropa, masuk yang ngemis-ngemis begitu sampai sini Anda mau ngerampok. Sama ya. Yang sebenarnya penjajah yang sebenarnya lalu Anda teladani, jadilah bangsa penjajah. Kemana-mana kalian pergi, kalian ingin mendominasi. Kenapa sih nggak mau hidup bareng kau ini orang-orang Islam? Kenapa sih kamu nggak bisa hidup bareng sama kita? Maunya kamu mendominasi. Bangsat juga kan? Kalau Islam will dominate the world juga nih. Kenapa sih kamu nggak mau hidup bareng-bareng sama kita? Hidup berbagi. Ya, kami nggak bilang kamu kudu jadi budak kami. Nggak. Kita hidup sama-sama berbagi. Kami nggak mau melarang kamu Idul Fitri. Kita hidup sama-sama berbagi. Jangan larang kami Natalan. Bangsat juga ke orang-orang Islam ini ya kan? Bantah saya kasih 10 juta rupiah. Ya. Saya nggak main-main saudara ya. Satu ini ya. Jangan ngomong, ya kalau cuma 10 juta rupiah mas saya pasti ada saudara. Jangan ngomong nggak ada ya. Jangan 10.000 euro tak kasih saudara. 1.000 euro itu 16 juta rupiah. Ya, telepon ke bawah gitu ya. Bantah saya saudara kalau saudara bisa. Banyak bisa bantah saya. Anda mau ngomong apa? Ya. En, kamu di mana, En? Oh. Serius, saudara ya? Yang bisa bantah saya kasih saya kasih 1.000 euro, saudara. Yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah. Nggak usah saya jelek-jelekan Islam. Ini bukan jelek-jelekan Islam, saya cerita fakta, saudara. Mau kusiakut sini sekalian, ayo sini debat sama saya. Ya, siapa yang bisa bantah saya masuk sini? Itu sudah saya kasih linknya, ya kan? Nggak bisa, saudara. Ya, bukan saya mau sombong-sombongan, saudara ya. Saya mau bilang 1 miliar kan dibilang nggak ada duitnya. Saya bohongin, ya kan? 10 juta tak kasih, saudara. 1.000 euro tak kasih. Oh, sini kan soalnya susah hitungannya. 1.000 euro tak kasih, saudara. Ya, sponsornya sudah ada. Kemarin kan Pak Sukarang udah ngomong kan, sponsorin nanti saya bilang kasih 5 juta ya, 5 juta nggak ada yang mau Pak. Saya sudah kasih 1.000 aja, saya kasih 10 juta aja yang nggak mau kok. Jadi jangan ngomong nggak ada uangnya saudara ya. Karena sudah dengar sendiri kemarin. Ya kan, biar rame. Yang rame nggak ada yang bisa bantah saudara. Ya. Biar kelihatan mantep nih saudara nih. Anda bisa bantah saya tak kasih 10.000 nih, 1.000 euro saudara. Anda bisa bantah saya nih ya. Anda bisa bantah saya. Ini jangan ngomong saya bohong. Kemarin sudah, ini bukan duit saya saudara, ada sponsornya kemarin ya kan. Anda kan kemarin dengar sendiri. Ya kan. Bukan duitnya saya, ada sponsornya. Kasih sayembara Pak Paul. Ya, kasih sayembara 1.000 euro ini, saudara ya. Nah, kasih 1.000 euro. Ya enggak? Beneran, saudara ya. Apa yang diambil oleh Belanda dari Indonesia itu semua dibayar, saudara. Nggak ada yang nggak bayar. Bahkan ketika Dendels itu bikin jalan dari Anyer sampai Panarukan, itu sudah dibayar, saudara. Jalan Dendels Anyer Panarukan sudah dibayar, ya. Nah, lalu kalian, para penguasa Islamnya, tidak menyampaikan uang pembayaran itu kepada rakyatnya. Persis seperti hari ini.
berapa banyak bantuan internasional dari Belanda yang sudah datang ke Indonesia sama pemerintah nggak dikasihkan ke kalian? Berapa banyak bantuan dari Jepang yang sama pemerintah nggak dikasihkan ke kalian? Berapa banyak bantuan dari Cina yang sama pemerintah nggak dikasihkan ke kalian? Yang bangsat itu pemerintah semua, saudara. Yang mau bikin khilafah itu, ya kan? Sapi, ya kan, Partai Karapan Sapi itu, ustadz-ustadznya kan kita tangkapin semua itu kan, ya kan, korupsi semua kan. Coba apa? Orang Arab datang ke sini mau ngapain, saudara? Orang Arab yang kalian sembah-sembah itu, orang Yaman yang kalian sembah-sembah itu datang ke Indonesia, mau ngapain ke Indonesia? Cuma mau ngentotin anak-anakmu saja, saudara. Cuma mau ngehein anakmu saja. Jadikan lonte anak-anakmu yang di daerah puncak itu sana itu kan. Dijadikan lonte sama orang-orang Arab, orang-orang Yaman ini. Anda masih nggak nyadar ya? Coba orang-orang Cina datang ke sini ngapain, saudara? Dia bikin pabrik, dia bikin jalan tol, dia bikin jembatan, dia bikin dermaga, dia bikin bandara udara, saudara. Iya kan? Orang-orang RRC datang ke Indonesia ngapain? Bangun pabrik, bangun jalan tol, bangun jembatan, ya kan? Bangun apa lagi? Bangun bandara, saudara. Orang Arab datang ke Indonesia ngapain, saudara? Ngehe. Ngapain, saudara? Teriak sama-sama tuh, tulis di YouTube. Ngehe. Iya kan? Tulis dong di live chatnya biar kompak. Ya, orang Arab datang ke Indonesia mau ngapain, saudara? Tulis itu di live chatnya. Ngehe. Iya. Ya, bilang sekali lagi. 1, 2, 3. Ngehe. Orang Arab datang ke Indonesia mau ngehe, saudara. Orang RRC datang ke Indonesia, dia bangun jembatan, dia bangun jalan tol, dia bangun pabrik, dia bangun bandar udara. Ya kan? Orang Belanda datang ke Indonesia, dia kasih uang, saudara. Orang Jepang ke Indonesia kasih uang. Orang Islam datang ke Indonesia mau ngapain, saudara? Ngehe. Orang Islam datang ke Indonesia mau ngapain? Mau ngehe. Saya kasih 1.000 euro kalau Anda bisa bantah omongan saya, saudara. Kelihatan nggak tuh? Nah, kelihatan tuh ya. Saya kasih 1.000 euro, saudara. Kalau saudara bisa bantah omongan saya. Iya kan? Jangan ngomong saya bohong, jangan ngomong saya hujat, saudara. Saya ngomong apa adanya dan terang-terangan. Siapa yang bisa bantah tak kasih 1.000 euro ini, saudara ya? Saya nggak bohong, saudara ya. Ini bukan duit saya. Kalau duit saya pribadi, saya juga nggak mau. Ini ada sponsornya, saudara. Kemarin kan dengar sendiri kan, Pak Suara kasih sayembara supaya berminat orang-orang ini, ya kan? Kasih 1.000 euro, saudara, bisa bantah omongan saya. Omongan Nabi ke-26 kalau dibantah, nggak bisa, saudara. Membantah omongan Nabi ke-26, sulit, sulit, sungguh sulit. Cuman hari ini kita nggak bisa lama-lama ya. Sebetulnya saya ada perlu. Besok kita bisa lanjut. Besok kita masih ya Jumat. Jadi kita live. Ini kan hari Kamis. Besok Jumat kita masih live lagi jam 8. Nanti hari hari Sabtu kita jam 10 ya. Hari Sabtunya ya. Hari Minggu tetap jam 7. Balik lagi ya. Jadi besok jam 8. Hari Sabtu jam 10 malam waktu Jakarta ya. Ibadah tahun baru. Ya, hari Minggu jam 7. Ya, Sabtu kita ada koinonia tahun baru ya. Ini supaya Anda sadar, supaya Anda ngerti ya, hari ini saya ngasih supaya Anda ngerti. Ya, betapa bodohnya Anda. Ya. Apa sih peranan orang-orang Islam yang di Indonesia ini? Selain nutupin gereja, nanggepin orang, saudara. Coba saya tanya, apa peranan mualaf di Indonesia, saudara? Apa sih peranan orang-orang Islam ya, sumbangsinya apa, saudara? YouTubers itu loh, YouTubers Islam itu sumbangsinya apa sih, saudara?
Coba dibanding dengan yang katanya penghujat ini. Oh, saya jauh lebih berguna, saudara. YouTube saya jauh lebih berguna daripada YouTube Islam. Ya. Iya kan? YouTube saya jauh lebih berguna daripada semua YouTube Islam yang ada sekarang ini. Apa coba peranan YouTube Islam selain menghujat? Kalau peranan YouTube saya, kita udah jadi buku Pancasila, kita ajarkan Pancasila tiap minggu. Pak Ponto, Pak Toping, saya pun ngajarin Anda, saudara ya, untuk realistis. Apakah saya menghina agama lain? Nggak pernah, saudara. Bahkan saya memuji-muji, ya, saya memuji-muji gereja Katolik, saya memuji-muji Buddha Suci, saya memuji-muji orang Hindu Bali, saya puji-puji itu orang Kejawen. Saya muliakan, saudara. Mana saudara? Enggak ada kebaikan dalam. Bingung saya. Ya. Iya kan? Orang-orang jadi mualaf cuma mau cari makan doang, bener. Ya. Anda mau apa dan pokoknya nggak bisa aja. Ya. Nggak bisa, saudara ya. Nggak ada peranannya Arab, Yaman, ya Arab, Saudi, peranannya buat Indonesia nggak ada. Bahkan apa sih peranan Turki buat Indonesia? Iya kan? Kalian, ya Sultan bayar upeti kepada keemiran Turki. Waktu kalian perang sama Belanda, apakah Turki nolongin kalian? Enggak, saudara. Malah didatanglah Sisnok Hurgronya, saudara, ke Aceh orang Turki. Ya kan? Orang Turki yang nolongin malah Sisnok Hurgronya, saudara ya. Malah kalian dijebak. Dasar goblok. Kalian puji-puji orang Turki, malah orang Turkinya mengkhianati kalian. Ya kan? Bener, pikirannya cuma kopar kapir, halal darah. Dasar otak bangsat semua kok kalian, kok orang ini kok. Kok pada ini Liso-liso lagi di Danau Toba, soalnya lagi ngonjokin enjoy. Rudi Yohanes. Ini Pak Andri Hart juga ada nih. Siapa nih? Lani Yohana silakan. Halo, shalom Pastor. Ya.